وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. An Amr ibn Maimun an Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair faqala ya Mu'ad hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam faqala fa in haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Faqultu ya Rasulullah afala ubashiru bihin nas qala la tubashirhum fayattakilu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad wa isnaduhu sahih. Dari Amr bin Maimun dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang diberi nama Ufair. Beliau bertanya, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas para hambanya dan hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah atas hamba adalah mereka mengibadahinya dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, yakni tidak berbuat syirik kepada Allah. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Aku berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitakan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau bersabda, janganlah engkau mengabarkan ini kepada mereka, niscaya mereka nanti akan bergantung kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, dan sanad hadisnya adalah sahih. Fawaid, yaitu beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, perkataan Mu'ad radhiyallahu anhu, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadu atau rendah hati kepada para sahabat. Padahal telah diketahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Yang kedua, perkataan Mu'ad radhiyallahu anhu, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari Mu'ad radhiyallahu anhu sebuah hukum yang agung, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikannya dengan metode tanya jawab agar hal tersebut lebih dapat mengundang perhatian. Yang ketiga, perkataan Mu'ad radhiyallahu an, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ini merupakan adab penuntut ilmu. Jika ia ditanya tentang sesuatu dan ia tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Janganlah dia mereka-reka sesuatu yang tidak ia ketahui, tetapi kembalikanlah urusan itu kepada ahlinya. Atau seseorang jika ditanya tentang suatu ilmu atau masalah yang tidak ia ketahui, maka hendaklah dia menjawab, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam, yaitu Allah yang lebih mengetahui. Dan hal itu tidak mengurangi harga dirinya atau merendahkan martabatnya, tidak seperti perkiraan sebahagian orang. Bahkan hal itu bisa mengangkat derajatnya, karena itu bisa menjadi bukti keagungan kedudukan, ketakwaan,
kekuatan agama, kesucian hati, dan kesempurnaan pengetahuannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, perkataan seseorang "aku tidak tahu" adalah setengah dari ilmu. Yang keempat, sabda Nabi SAW, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka beribadah kepadanya saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah hak Allah atas hambanya, hak yang paling pertama dan yang paling pasti lagi penting. Karena manusia menanggung hak-hak yang wajib ia penuhi. Hak yang paling besar adalah hak Allah, hak kedua orang tua, sanak kerabat, lalu hak anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, dan para pemimpin atau hak walil amri. Harus dipahami bahwa kita tidak cukup hanya beribadah kepadanya saja, tetapi juga kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena ibadah tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan berlepas diri dan bersih dari syirik. Adapun jika sudah tercampur syirik, maka tidak lagi dinamakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kelima, kita wajib menjauh dan berlepas diri dari perbuatan syirik karena banyak bahaya dan keburukannya. Misalnya, syirik adalah perbuatan yang sangat zalim, dapat menghapus pahala amal-amal soleh, perbuatan dosa yang tidak akan diampuni, dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, memasukkan pelakunya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, dan juga jadi penyebab tidak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, terdapat keutamaan tauhid, bahwa orang yang berpegang teguh kepada akidah tauhid, maka Allah Jalla Jalaluh akan masukkan dia ke dalam surga dan haramkan neraka baginya. Yang ketujuh, hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah Jalla Jalaluh ialah sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini merupakan karunia dan rahmat Allah Jalla Jalaluh, karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Jalla Jalaluh tidak memiliki tanggungan hak yang wajib dia tunaikan terhadap makhluknya. Tetapi itu semua adalah merupakan karunia dan rahmatnya. Yang kedelapan, sabda Nabi SAW, janganlah engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka akan bersikap menyandarkan diri kepada hal ini dan meninggalkan amal soleh. Maksudnya, Nabi SAW khawatir jika orang-orang mendengar hak hamba atas Allah tersebut, mereka akan menyandarkan diri dari segi pengharapan dan gampang berbuat maksiat, serta mereka akan berkata, selama kami bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka maksiat tidak akan membahayakan kami. Yang kesembilan, hadis ini pada awalnya tidak disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu karena pesan Nabi SAW, namun pada akhirnya disampaikan di akhir hayatnya karena beliau radhiyallahu anhu takut jatuh dalam perbuatan dosa besar dengan menyembunyikan ilmu. Demikian sebahagian fawaid dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas. Wallahu a'lam. Semoga dapat memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال
lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.